Ketika mendengar kata negara termiskin di dunia, mungkin yang terbayang adalah gurun tandus, kelaparan, atau wilayah yang nyaris tak bisa dihuni. Tapi bagaimana jika negara itu justru dipenuhi perbukitan hijau, tanah yang subur, dan pemandangan alam yang indah? Selamat datang di Burundi, sebuah negara kecil di jantung Afrika Timur, dengan luas wilayah yang bahkan lebih kecil dibanding Pulau Bali. Burundi memiliki iklim yang baik, tanah pertanian yang cukup subur, serta jutaan penduduk yang bekerja keras setiap hari. Namun ironisnya, negara ini selama bertahun-tahun berada di peringkat terbawah dunia dalam pendapatan per kapita. Mengapa sebuah negara yang terlihat memiliki potensi justru terjebak dalam kemiskinan selama puluhan tahun? Apakah rakyatnya malas? Apakah sumber daya alamnya habis? Atau justru ada sejarah panjang yang membuat Burundi sulit bangkit hingga hari ini? Di video ini kita akan membahas sisi gelap Burundi dan mengapa kemiskinan di negara ini bukanlah cerita yang sesederhana kelihatannya. Untuk memahami Burundi, kita harus melihat jauh ke belakang. Selama akhir abad ke-19, Burundi menjadi bagian dari Afrika Timur Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, wilayah ini kemudian diserahkan kepada Belgia. Masa kolonial membawa perubahan besar. Pemerintah kolonial menerapkan sistem administrasi yang membedakan kelompok etnis Hutu dan Tutsi secara lebih kaku dibanding sebelumnya. Perbedaan yang awalnya lebih bersifat sosial, kemudian berubah menjadi identitas politik yang tajam. Ketika Burundi memperoleh kemerdekaan pada tahun 1962, masalah tersebut tidak ikut menghilang. Justru setelah kemerdekaan, negara ini berkali-kali mengalami kudeta militer, pembunuhan politik, dan konflik antar etnis. Salah satu periode paling kelam adalah Perang Saudara Burundi yang berlangsung sejak tahun 1993 hingga 2005. Konflik ini menewaskan sekitar 300.000 orang dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi. Bayangkan sebuah negara kecil yang selama lebih dari 1 dekade terus hidup dalam peperangan. Jalan rusak, sekolah tutup, rumah sakit hancur, investasi berhenti, dan generasi muda tumbuh tanpa kepastian masa depan. Ketika negara lain membangun industri, Burundi justru sibuk bertahan hidup. Setelah perang, Burundi masih menghadapi masalah lain yang tidak bisa mereka ubah, letak geografis. Burundi adalah negara landlocked, artinya negara ini sama sekali tidak memiliki akses langsung ke laut. Semua barang ekspor maupun impor harus melewati negara tetangga seperti Tanzania atau Kenya. Akibatnya, biaya logistik menjadi jauh lebih mahal. Bayangkan jika sebuah perusahaan ingin mengekspor kopi ke Eropa. Sebelum sampai ke kapal, kopi tersebut harus menempuh perjalanan ratusan kilometer menggunakan truk melewati perbatasan beberapa negara. Setiap kilometer berarti tambahan biaya. Akibatnya, harga produk Burundi menjadi kurang kompetitif dibanding negara lain yang memiliki pelabuhan sendiri. Kondisi ini membuat investasi asing juga menjadi lebih berhati-hati. Karena bagi investor, biaya distribusi adalah salah satu faktor terpenting. Lebih dari 80% penduduk Burundi bekerja di sektor pertanian. Sekilas angka ini terdengar baik, namun kenyataannya, sebagian besar pertanian di Burundi masih menggunakan metode tradisional dengan produktivitas yang rendah. Komoditas utama mereka adalah kopi dan teh. Masalahnya, harga kopi dunia selalu berubah. Ketika harga kopi turun, pendapatan jutaan petani ikut anjlok. Belum lagi perubahan iklim yang membuat musim tanam semakin sulit diprediksi. Kekeringan, hujan ekstrim, dan erosi tanah menjadi ancaman baru yang terus meningkat. Karena ekonomi Burundi belum memiliki sektor industri yang kuat, setiap gangguan pada pertanian langsung berdampak pada seluruh perekonomian negara. Ibarat seseorang yang hanya memiliki satu sumber penghasilan. Ketika pekerjaan itu hilang, seluruh kehidupannya ikut terguncang. Tantangan berikutnya adalah jumlah penduduk yang terus bertambah. Setiap tahun, Burundi memiliki jutaan mulut yang harus diberi makan. Namun luas wilayahnya tetap sama. Akibatnya, lahan pertanian diwariskan kepada anak-anak dengan ukuran yang semakin kecil. Banyak keluarga hanya memiliki sebidang tanah yang tidak cukup lagi untuk menghasilkan pendapatan yang layak. Persaingan mendapatkan pekerjaan juga semakin berat. Sementara lapangan kerja baru tumbuh jauh lebih lambat dibanding pertumbuhan penduduk. Inilah yang membuat banyak generasi muda kesulitan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Di atas semua masalah tadi, Burundi juga masih menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan. Selama bertahun-tahun, berbagai laporan internasional menyoroti persoalan korupsi, birokrasi yang lemah, serta rendahnya kepercayaan investor. Infrastruktur pun berkembang sangat lambat. Di banyak daerah pedesaan, akses terhadap listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan masih terbatas. Padahal, tanpa infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi menjadi jauh lebih mahal dan kurang efisien. Perusahaan sulit berkembang, investasi baru enggan datang, dan masyarakat kehilangan banyak kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi, apakah Burundi miskin karena rakyatnya tidak bekerja keras? Jawabannya tidak. Kisah Burundi menunjukkan bahwa kemiskinan sebuah negara seringkali merupakan hasil dari banyak faktor yang saling berkaitan. Sejarah konflik, warisan kolonial, letak geografis, ketergantungan pada pertanian, pertumbuhan penduduk, lemahnya infrastruktur, hingga tantangan dalam tata kelola pemerintahan. Semua faktor tersebut membentuk sebuah lingkaran yang sulit diputus. Meski demikian, Burundi tetap memiliki harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki sektor pertanian, meningkatkan pendidikan, membangun infrastruktur, serta menarik lebih banyak investasi. Perjalanannya tentu masih panjang, namun setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kisah Burundi mengajarkan kepada kita bahwa kemiskinan bukan hanya soal uang. Ia adalah hasil dari sejarah, politik, geografi, dan keputusan yang berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Semoga suatu hari nanti, negeri kecil yang indah di jantung Afrika ini mampu melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalunya dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Burundi memiliki peluang untuk bangkit dalam beberapa dekade ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang ekonomi, geopolitik, dan kisah negara-negara di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.